dua kali udah ngebatalin sendiri, gimana? Termasuk terakhir Bapak nih yang ketiga. Bapak sampai mana ini? Ya. Macet ayah. Selamat sore Bu, sore Bapak. Macet, sore. Wah macet banget Pak. Iya, siap. Susah Pak tadi Pak nyari order. Wah, 3 kali dibatalin, kalau kita ngebatalin dia komplain. Makasih deh ya. Ya Iya. sama-sama Ibu, Ya, sama-sama sehat. Bapak sehat-sehat ya. Iya. Semoga cepat sembuh. Selamat. Makasih, Iya. makasih banyak. Iya. Sini ya. Sore Ibu. Iya, sudah Mas. Ke Ayun Tanjung Ayun Barat ya. Tanjung Barat. Oke siap. Ini kan lagi error nih aplikasinya. Lagi error? Iya, susah banget dapetnya. Wah masa sih Bu? Iya. Mas, nanti tipnya dari GoPay ya. Oke, siap. Kita semenjak begini nggak pegang uang cash Nggak lagi. apa-apa, aman. Makasih Ya, Bu. makasih ya, Mas. Iya makasih Ya. banyak ya. Iya. Hati-hati Bu. Motor. Ya. Wah, dikasih tip 30.000 guys. Ini dari ibunya yang tadi tuh, yang dari Oke, selamat siang. Balik lagi bersama gua Pram di channel Pramudia Septiawan. Oke, jadi hari ini hari Jumat, tanggal 21 Maret dan sekarang jam 13.20. 13.20, jam 1:20. Hari ini kita on beat lagi. Ini posisi ada di seperti biasa SPBU Pertamina Sunter ya. Lagi antri isi bensin dulu. Hari ini sebelum on beat kan gue mau isi bensin. Nah, nanti setelah selesai isi bensin, kita on beatnya mulai dari GrabCar dulu ya guys. Mana nih? Ya biasalah main ini tantangan jam sibuk. Kali ini gue ambilnya dari jam 1 ke jam 2 ya. Bonusnya 59.000 nih. Oke, sekarang udah jam 1 lewat sih ya. Udah telat 20 menitan tapi nggak apa-apa lah. Nanti kan kita main dua layanan ya, car standar sama hemat. Ya, jadi kalau hemat sih biasanya cepet ya, nunggunya nggak lama. Apalagi di turbo gitu. Ya gitulah guys, pasti bisa lah, pasti bisa. Tapi kalau nggak bisa ya udah, nggak apa-apa. Udah sih gitu aja sih ya. Nanti kita lanjut lagi setelah isi bensin. Pertalite Pak. Oke guys, sudah selesai isi bensin nih ya. Ini jadi nambahnya berapa nih? 5 balok 163 ya. Trip AVG udah di reset semua nih. Oke, yaudah langsung aja yuk kita nyalain. Nih kita mulai dari jam 13.41. Semoga dapet ya guys. Kalau gitu kita sambil melipir, sambil gerak cari orderan ya. Oke, soalnya mepet juga nih. Wah langsung bunyi guys. Ini jalan belum ada 100 meter kayaknya. Langsung bunyi aja nih. Baru keluar banget soalnya guys. Ini ya posisi di depan Altira Business Park nih, samping apa namanya, pom bensin guys. Aduh kayaknya mau diisi security nih. Ya udah langsung aja yuk nih pengantarannya guys ya. Harganya 14.000. Kita geser yuk. Tuh. Oke Pak, kita jemput, maksudnya bukan kita geser. Jemputnya deket nih, depan sini di kampus Quick Yangi. Oke, harganya 14.000. Sikat. Mau jemput ya Pak? Ya. Ya. Selamat siang. Oke. Seperti biasa bersiap mencari rezeki. Semoga gacor dan lancar hariku kali ini. Inilah kisah menjadi seorang sopir taksi, berjuang cari penghidupan di balik kemudi. Nanti oh parkir ini kembali 5.000. Kembali 5.000.
Oh ya, makasih Kak. Ya. Oke guys, sudah selesai drop penumpangnya. Perjalanan agak macet ya, biasa Kelapa Gading guys. Ini kita turunin aja. Oke, dan sekarang jam 14.10. Ini parkirnya udah dibayar 10.000 ya. Jadi kayaknya ada lebihan 5.000 nih. Kita parkir di sini dulu aja deh ya. Nggak tahu juga guys, parkirnya di sini tuh ada free-nya atau enggak, tapi karena udah dibayar, jadi kita sekalian aja nunggu di sini parkir. Oke? Oke, kalau gitu kita lanjut nyalain aja. Ini yang hemat udah gua matiin barusan. Oke guys. Yang barusan ini gue respect sih ya, meskipun short trip, tapi dia tetap pesennya yang biasa, yang car standar, bukan car hemat. Mantap, dilebihin lagi. Dapat nih guys, ke Tebet ya. Ini kita cek nih. Klik aja saya ke sana sekarang. Ini masuknya di jam 14.16, berarti nunggunya 3 menit di sini. Jemputnya buset 1,6 kilo tapi 13 menit. Wow. Pengantarannya ke sini ya guys. Nih kayak gini nih. Untuk argonya sendiri 60.000 ya guys. Boleh lah, ya udah kita bawa aja yuk. Lumayan ya, nunggunya nggak terlalu lama. Ini pengantarannya ke Tebet, Jalan Profesor Dr. Supomo ya, Tebet. Aman lah, ya udah kita bawa aja yuk. Enak nih ngetol nih, oke? Ya udah langsung aja kita OTW jemput ya. Jemputnya 13 menit, jauh sekali, lama sekali. Ya. Siang Pak. Ke Tebet ya Pak? Iya. Lakukan siang malam hingga pagi. Penting hal tidak menipu dan tidak mencuri. Jakarta ini tempatku mengais rezeki. Berkeliling mencari angkot kakap hingga teri. Hujan dan panas jadi makanan sehari-hari. Semua ini demi seseorang yang ku cintai. Oh ya, siap. Tadi tonnya 11.000 ya Pak? Ya, makasih Pak. Sama-sama. Oke, udah selesai drop penumpangnya guys. Perjalanan agak macet. Jangan lupa kita tagih tolnya tadi 11.000 ya. Konfirmasi aja. Set. Sekarang jam 15.26, nggak ada orderan estafet. Ini posisi di Tebet ya. Sekarang waktunya tinggal 48 menit lagi nih. Bentar lagi jam 4 ya, jam 4. Jam 4 kita udah harus minggir guys, karena plat hari ini lagi nggak sesuai ya. Ini plat genap, sekarang tanggal ganjil. Kita coba melipir kemana ya enaknya? Coba cari Shell deh. Di sini ada nih Shell Supomo ini. Ya guys, oke. Nah kalau ke sana aman ya guys. Tapi kalau kita ke kiri sana ke arah Gatsu bisa kena ganjil genap nanti jam 4. Masuk nih. Kemana nih? PGC Cililitan guys. Iya, halo Pak. 2 kali udah ngebatalin sendiri, gimana? Termasuk terakhir Bapak nih yang ketiga. Bapak sampai mana ini? Ini saya di Supomo nih Pak, di Tebet nih Pak. Baru masuk orderannya. Oh, oke saya tunggu ya di pendatang ya. Oh ya udah. Oke. Ini penumpangnya kayaknya agak-agak kesel dia guys, karena mungkin dari tadi di cancelin driver mulu ya.
Nih jemputnya anjir 17 menit guys. Well, cuman 1,8 kilo ya pengantarannya nih ke PGC Cililitan nih. Ini harganya 14.000. Anjay. Ya udahlah. Udah kita bawa aja deh. Bisa gitu ya guys. Tiba-tiba ini Bapak mau cancel atau saya cancel sendiri? Soalnya saya udah 3 kali di cancel. Ya mana gue tahu Pak. Ya enggak? Gak apa-apa, kita jemput aja, santai aja ya. Kalau dia mau nunggu ya monggo ya kan, tunggu aja 17 menit. Kalau enggak di cancel aja nggak apa-apa gitu. Ya enggak? Ya udah kita lanjut OTW jemput deh ya. Ini nanti lurus terus nih. Pancoran. Ya. Macet ayah. Selamat sore Bu, sore Bapak. Macet, sore. Wah macet banget Pak. Iya, siap. Ke PGC Cililitan ya? Ya, sini aja, terus. Oh ya. Ya udah ini, saya ambil belakang ini terus. Oke siap. Susah Pak tadi Pak nyari order. Wah, 3 kali dibatalin. Kalau kita ngebatalin dia komplain. Kalau kita diem aja, dibatalin sama driver juga. Diem aja. Emang kalau jam sibuk sering gitu sih Pak, sering susah nyari driver itu. Driver juga dapat nih, kan kadang jemputnya lama ya Pak. Iya. Nah penumpangnya nggak mau. Kayaknya memang kekurangan driver sih kalau di jam-jam sibuk ini. Terus ini benar kalau sebentar sana deh. Kenapa Pak? Sini aja lah sini. Boleh. Kanan aja ya. Boleh lah, terus nanti. Iya. AC-nya cukup Pak, Bu. Cukup. Saya lagi sakit ini. AC tuh saya dingin. Oh. Saya mau jaket deh, sakit. Oh iya. Ini mau diurut di PDC juga deh. Oh mau diurut. Mau dikerok, Dikerok. bekam dikerok. Nggak enak. Ada langganan di sana ya Pak? Ada orang sekampung. Saya kan asli orang Garut ya, Jawa Barat. Oh. Dia kerja di sini. Apa nama tempatnya di sana Pak? Ada di bawah di namanya apa nih? Tetap. Halo Ji. Banyak pikiran aja bisa kena Iya. ke lambung ya. Nah, saya pikiran lagi kenceng makanya di Jakarta. Saya kan orang daerah deh, dari Bandung. Ke Jakarta ini bukan main-main loh, usaha, ngambil duit, jadi usaha kerja. Perusahaan bisnis lah ya. Iya bisnis. Oh iya depan rumah urusan teman meninggal, Meninggal kenapa Pak? sakit, Sakit kanker juga. Kanker ini lambung, kanker lambung. Wah, kanker lambung Bu. Iya. Iya. Depan rumah persis deh. Oh. Umur berapa? 60 60 tahun ya. Di atas mami ya? tahun ya. 2 tahun. Dek, maaf dek. Oh 10 iya Pak. aja dek. Oh iya. Nggak kembali nih Pak? Nggak usah. Oh ya, makasih Pak. Oh. Sama-sama. Terima kasih. Oh, Kan lagi disebut lagi toko. usahanya lagi maju usahanya deh. Lagi Toko sepatu. naik-naiknya gitu Pak. Iya, mobilnya pun Mercy, Mini Cooper, Mini Cooper. Alphard, di rumahnya itu 4 mobilnya. Anaknya cuma 1 deh. 2 Anak. 2 Oh, dengan yang dari awal ya. dari Podi dari Si Isa kan Bayu. baju. Persis depan rumah deh. Iya. Kalangan jalan, jadi kalau dia keluar tuh manggil isi saya. Yang lain pun ngomong, termasuk temennya. Cuma nggak berani ngomong deh. Diem-diem aja. Iya, diem aja. Tahu tapi diem-diem aja. Iya, Ini Pak. iya. Mas. Ini nggak bayar kok masuk motor. Oh iya. Berapa lah? Silakan masuk. Makasih deh ya. Ya, Ya. sama-sama Ibu. Ya, Sama-sama sehat. Bapak, sehat-sehat ya. Iya. Semoga cepat Mata sembuh. selamat. Makasih. Iya. Makasih Iya. banyak. Sini ya. Ya. Makasih ya. Iya. Ya, sama-sama Pak, Bu. Hati-hati. Iya. Oke, udah selesai drop penumpangnya. Gue mau langsung keluar dulu guys, karena ini ada free-nya di sini.
Ya masih free ya. Posisi sekarang ada di PGC Cililitan guys. Ini kita cari tempat untuk nurunin aplikasinya dulu nih guys. Ini lumayan chaos juga nih jalan sini nih. Oke guys, ini kita turunin dulu ya aplikasinya nih. Tagih tunainya 26, udah dibayar 30, jadi ada tip 4.000 ya. Ini gue dapat estafet lagi, tapi orangnya nih kayak agak songong ya guys. Ini nih jemputnya nih ya, 5 menit 700 meter, pengantarannya ke daerah sini, Bukit Duri nih ya. Nih bang, saya di depan dekat Bingcun. Nah, gue sopan loh, maaf saya lagi bawa penumpang, apa mau nunggu? Enggak lah, buru-buru. Gue udah suruh cancel, nggak di cancel dari tadi guys. Ya udah guys, kita samperin dulu ke titik jemputnya. Nanti nyampe situ langsung kita cancel aja. Ini udah puter balik nih. Kalau gue lihat di map sih titiknya di sini ya, di sebelah kiri ya guys. Di trotoar ini nih, deket halte busway ini. Tapi kalau di titik lokasi orangnya dia dari PGC sana sih. Ya, ini loh. Kita cancel aja deh ya. Oke, udah di cancel nih ya. Udah aman guys. Kita offin aplikasi dulu guys. Sekarang jam 16.29 ya. Posisi ada di PGC Cililitan. Ini yang ke arah mana tuh? Kramat Jati ya. Kalau belakang ke arah Cawang. 2 kali guys sebenarnya dapat orderan estafet itu. Tadi sebelum yang ini itu dapat juga short trip sih. Kemana ya? Pokoknya 22.000 ke daerah Pejaten lah. Tapi dia sopan. Maksudnya ya apa namanya? Masih lama ya Pak gitu. Saya cancel aja deh gitu. Nah yang ini nadanya kurang sopan, kurang enak gitu loh. Terus nggak di cancel juga, ya udah gitu guys. Dan entah kenapa memang kalau penumpang yang bayar tunai itu kebanyakan gitu ya, ngeselin ya. Beda sama yang non tunai guys. Kalau yang non tunai itu lebih beradab ya, lebih beretika. Kebanyakan loh, jadi nggak semuanya. Yaudah kita lanjut lagi yuk. Oke. Jadi berhubung plat nggak sesuai, kita melipir dulu aja, cari tempat yang enak. Habis itu kita nanti start lagi. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini sekarang posisi ada di Jalan Raya Dewi Sartika ya. Udah lepas dari kepadatan di PGC tadi ya. Oh ya, ini aplikasi ngomong-ngomong kita offin dulu guys dua-duanya. Ini ngomong-ngomong Grab car-nya ini udah nggak apa-apa kan ya kalau disortir, karena waktu tunggunya udah habis guys, udah 0 menit ya nggak? Ya ini sekarang ada di perempatan yang Dewi Sartika MT Haryono ya guys. Ini kalau kita ke kiri atau ke kanan nanti bisa kena ganjil genap, jadi kita lurus aja. Terus sekarang udah jam 16.49 ya. Kita lanjutin aja deh ya, sambil kita cari yang jemputnya enak guys ya, yang searah-arah aja, jangan yang muter balik, karena muter balik lumayan jauh ya, lumayan macet maksudnya. Jangan lupa guys di like, comment, subscribe guys. Prioritas nih. Wih, kenaikannya 26.000 ke Gambir ya. Enggak deh, skip dulu. Wah, ini jemputnya agak PR nih. Oh my god. Oke, sekarang posisi ada di Otista ini. Kita stop dulu. Jalanan hari ini benar-benar bikin sakit kepala guys. Merah semua nih. Merah semua. Kemana enaknya ya guys? Merah. Enaknya kemana ini? Oh ya, ini ngomong-ngomong di Grab car-nya belum bunyi ya guys. Mungkin orderan di sekitaran sini rutenya ke ganjil genap semua kali ya. Ini GoCar-nya udah bisa belum ya? Ya udah bisa nih. Udah, kita tunggu deh. Wah, boleh nih. Langsung bunyi guys ya. Pengantarannya kemana ini ya?
Waduh, rutenya nggak enak banget ya guys. Ini pengantarannya ke sini sih ya, tapi lewat Dewi Sartika lagi nih, PGC Jalan Raya Bogor, terus nyampe lewat sini nih, apa namanya, TB Simatupang itu ya guys. Kayak gini nih. Ini harga 78.000 guys, ada kenaikan 36.000. Ini pengantarannya tadi ke Tanjung Barat ya. Ya udahlah. Ya udahlah, kita bawa aja lah guys. Daripada macet-macetan gak jelas terus bingung juga ya kan, karena di sini rawan ganjil genap. Ya udah, kita ambil aja yang ini deh. Oke. Ini jemputnya nanti muter balik ya. Nih, 6 menit. Oke guys. Ya, sorry ibu. Iya, sudah mas. Ke Ayon Tanjung Barat ya. Tanjung Barat. Oke, siap. Ini shortcut lagi error nih aplikasinya. Lagi error? Iya, susah banget dapetnya. Wah, masa sih bu? Iya. Sebelum dapat saya tadi dapat nggak? Oh, Udah dapat apa? Muter-muter. Oh, Lama tuh tadi ada 30 menitan. nyari terus gitu ya? Iya, nyari terus. Jam sibuk soalnya bu. Nah, kemarin pulang jam segini nggak apa-apa sih, masih fine-fine aja. Apa hari ini terakhir ya? Oh, iya kali ya. Ini banget, happy Mungkin banget. sih, mungkin ya. AC-nya cukup bu? Cukup mas. Cukup ya? Ini ngasih apa maksudnya, isi waktu luang apa kerja ini? Kerja bu. Ini saya beneran nyari duit ini bu. Oh iya. Soalnya banyak yang remaja-remaja ngisi waktu luang katanya. Iya banyak. Tapi kalau saya beneran. Oh, jadi tiap hari Tiap ngatur hari. waktu ya, ngatur waktu sendiri ya. Iya Ini benar. mobil sendiri ya? Mobil sendiri bu. Iya, soalnya banyak juga yang sewaan. Ada juga memang yang sewa. Berarti lumayan sering bu dapet yang muda gitu. Ya kayak kamu remaja-remaja gitu kan, jadi saya suka Penasaran. bukan jadi kayak pengen jadi kepo gitu. Oh. Mikirnya, nih anak muda nih pada ngapain, yang ngisi waktu luang apa kerja gitu kan. Soalnya saya nggak pernah ekspektasi kerja gitu ya. Iya. Pasti mereka cari ngisi waktu sampingan luang. gitu. Ada juga yang SMA waktu itu. Oh ya? Iya, ngisi waktu luang katanya. Oh bagus-bagus saya bilang. Jadi tahu ya gimana susahnya cari uang. Tapi dengan cari uang yang seperti ini juga nanti kan pertanggungjawaban di akhiratnya ringan. Iya bu. Kita kalau belajar agama ya, justru agama itu yang akan menjaga kita. Iya. Jadi bukan so agamis ya, Iya, bukan. Justru Iya, benar, adanya Bu. agama itu mengajarkan kita untuk mencari uang dengan cara yang benar, Yang benar, baik. yang halal. Iya bu, mendingan apa ya? Iya, nanti tanggung jawabnya jauh lebih ringan. Daripada ini ya bu. Iya, daripada Orang-orang yang keluar-keluar, korupsi gitu. korupsi itu mungkin di dunia dia ini ya aman ya. Tapi 7 Iya. langkah dari kubur, manro buka Iya, dimulai Bu. dari situ. Iya benar. Dimulai dari nol. Serem. Kan ada hashtag kabur Kabur aja dulu. Tapi itu Kab- juga harus itu sih, harus dipertimbangkan. Kecuali buat anak-anak muda yang dapat beasiswa ke luar negeri ya, jadi Iya. sembari kuliah, dia sembari dapat pengalaman kerja gitu kan. Tapi kalau khusus mau ke sana buat kerja, itu standarnya lumayan tinggi. Karena visanya juga kan Iya. jangan sampai jadi visa yang nggak resmi, nanti malah dideportasi. Yang Malah ilegal gitu ya? Ibu gimana bu? Pandangan ibu soal Kabur dulu hashtag aja. kabur aja dulu. Oh, sebetulnya gini, kalau menurut saya justru anak-anak muda itulah yang menjadi frontline-nya Republik Indonesia. Karena dari mereka lah itu orang bisa bertanya, kenapa sih di Indonesia banyak korupsi? Ya sebenarnya Indonesia orangnya baik-baik gitu. Itu Iya. kan cuma oknum. Iya. Jadi ketika mereka dibilang nggak nasionalis, wah buat saya tuh nggak bener itu. Iya. Nggak apa ya? Tidak memberikan motivasi. Mestinya dia memberikan motivasi kan. Ya saya sih senang kalau anak-anak muda menggunakan hashtag kabur dulu aja, misalnya nih Iya. pejabat. Kan dari mereka juga devisa negara kita, cadangan dana asing itu justru dari mereka, Iya. dari TKI, dari TKW. Iya bu.
kan mereka tuh akses bangsa gitu kan. Nggak apa-apa untuk sementara ini mereka tinggal aja di luar negeri sampai kondisi ini baik, baru nanti dia pulang lagi ke sini. Itu aja gampang kan. Yang ada malah dihormatin kalau ngomong kayak gitu. Jangan langsung bilang tidak nasionalis, pret. Gimana kan nasionalis, cari kerja aja susah. Ini ada satu teman saya, dosen tetapnya di ITB, dapat beasiswa dari LPDP ke Amerika, arsitektur, terus nggak mau pulang. Kenapa? Proyeknya keren-keren banget katanya, nggak mungkin proyek itu ada di Indonesia. Terus saya bilang, udah jangan pulang, sana aja, sekalian nunjukin bahwa orang Indonesia pinter-pinter. Iya, saya sih berpikir mereka frontline ya. Wah, orang Indonesia ternyata pinter-pinter nih. Ya iya gitu. berarti setuju ya Bu? Setuju. Nah, Setuju, orang ya? Indonesia itu kenapa dibilang sebagai pekerja keras, rajin? Kenapa mereka rajin? Karena feedbacknya pantas. Sekarang gimana mau rajin kalau feedbacknya nggak pantas? Nah itu. Iya. Wah, pokoknya Kalau di sini enggak ya Bu? Nggak pantas ya Bu? ya nggak pantas sama UMR 5,9 itu. Benar. Sementara kebutuhan hidup tinggi banget. Wah, gila Bu. Sekarang harga udah naik Iya, semua naik kan. semua. Inflasi udah tinggi Iya, banget. gila-gilaan. Emas aja harganya udah 1,7 dalam waktu 5 tahun ini loh. Bener Bu. Dari 500.000 naik 7,5, naik 1 juta, terus tiba-tiba meroket aja udah pasca Covid. Emang 1 sekarang gram. 1 gram 1,6 Bu? 1,7 1,7 per hari ini? 1,780. 1 gram. Iya. 1 gram tuh kecil Kecil banget ya Bu. Itu inflasinya gila-gilaan. Sekarang itu kan YOLO ya, you need one on you only need YOLO. You only You only need one. Iya. Yono. Kalau YOLO tuh you only live one. Kalau YOLO tuh gini. Oh. Kalau YOLO tuh gini. Baru tuh dengar gini. aku, Bu. Nah, YOLO kalau YOLO ya? tuh kan you only live one. Jadi lu tuh hidup cuma sekali. Udah Iya. nikmatin aja sih hidup lo gitu. Iya, yang selama ini saya tahu itu Tapi sih. sekarang nggak begitu lagi konsepnya. You only need one. Kamu tuh cuma butuhnya satu. Jadi frugal living itu. Oh, itu keren tuh. Iya. Baru denger loh aku yang ini, Iya, yang jadi Yono kamu ini. tuh benar-benar membeli sesuatu itu betul-betul skala prioritas. Sesuai kebutuhan aja ya. Yang penting kamu saving, harus saving. Karena yang cukup memprihatinkan itu adalah kesehatan. Kalau kesehatan kita nggak saving, wah itu repot. Jadi kita makan ya secukupnya aja gitu. Nah, Iya. anak-anak yang sekarang ini yang Gen Z itu, terutama yang cowok-cowok ya, kalau saya lihat anak-anak cowok itu dia lebih yono dibanding anak-anak perempuan. Oh gitu Bu. You only need one. Contohnya anak saya itu kalau bajunya nggak robek, nggak sobek-sobek compang-camping, dia nggak akan ganti. Sepatunya rusak nggak sampai jebol-jebol banget tetap dia pakai. Dia bilang ngapain sih kita harus berlebih-lebihan kalau ini bisa kita pakai sampai hancur, dia Iya. bilang. Ini sih kalau ngobrol-ngobrol gini kan kayak memberikan insight aja gitu. Iya, Bu. Nggak apa-apa, seru Iya, aja sih. Iya. Kan kita beda generasi ya Bu. Iya pasti beda generasi. Saya kan masuknya Gen Z. Iya, saya X. Ibu X ya. X. Jadi Saya dibesarkan oleh boomers. Kalau boomers itu betul-betul ya, kita dihajar habis-habisan sama dia untuk fighter. Nah, kemudian ketika X, kita Punya anak. kita punya sepupu milenial. Nah, ketika kita punya anak kita Z. Nah, Z sama X kan jauh ya. Jadi kita itu beradaptasi dengan Z, bukan Z yang beradaptasi dengan kita. Jadi kita tuh berusaha memahami pemikiran Z. Kayak gini, anak saya tuh audiovisual banget, dia nggak suka literasi, ya nggak suka sorry narasi. nih, anak ibu umur berapa berarti Bu? 17. Anaknya umur 17. Jadi dia Z akhir, karena sebetulnya bocil-bocil yang sekarang tuh alpha. Bocil-bocil yang SD itu sama SMP itu alpha. Yang SMA Z terakhir. Kamu berarti Z awal atau Z tengah ya? Saya nggak tahu ya. Aku Anak saya Gen Z Z, akhir. Lihatnya dari apa sih? Dari 20 tahun generasinya. aku 98 sih Bu. 98. Apa tuh? Bisa milenial akhir karena Z awal itu 2000. Oh, dari 2000 ya? 2000 Oh, iya, sampai iya. 2020. Nah,
Nah, anak saya 2010 sampai 2010. Oke. Setelah itu baru Alpha. Nah, anak saya itu 2007. Kamu 98 itu milenial akhir. Milenial akhir. Oke. Yang sebetulnya itu bisa jadi awalnya Z ya gitu. Padahal kita punya cita-cita 2045 Indonesia emas. Oh iya, enggak, Gimana saya itu? yakin. Karena bonus demografi itu kalau tidak diimbangi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nggak akan tercapai. Saya itu kemarin milih yang sekolah gratis. Kenapa? Buat saya kebodohan itu bukan untuk diwariskan, tapi untuk diselesaikan. Jadi selagi mentalnya itu makan gratis, pokoknya selagi mentalnya mau yang gratisan, kemudian yang memberikan sesuatu yang gratis itu dibilang sebagai orang yang baik hati, itulah kebodohan. Wih. Betul. Oh, orang itu baik ya ngasih kita ini ya. Itu malah nggak bagus tuh, Bu. Ya aja kita sangat terpaku dengan bansos. Oh iya. Kemudian yang BLT, bantuan lunak itu. Jadinya malah kita dimanjakan. Ya, jadi kita nggak mandiri gini, ya. nadain tangan gini loh. Padahal kan nggak gitu konsepnya. Misalkan konsepnya tangan di atas. Tangan di atas. Iya mestinya. Tangan yang memberi. Makanya lah. saya bilang, saya kan dosen ya, saya bilang ke mahasiswa saya yang perempuan, ketika orang tua kamu nyekolahin kamu harus siap bekerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kamu untuk mandiri secara finansial. Karena orang tua itu nyekolahin kamu, dia cuma satu, berharap kamu mandiri tanpa dia, saya bilang. Jadi selesai kuliah 8 semester nggak ada yang bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, karena itu uang orang tua kalian, saya bilang. Tetapi kadang cobaan datang silih berganti. Tarif makin murah, potongannya setengah mati. Masuk gang sempit dan penumpang tidak ready. Tapi tetaplah ku layani dengan senang hati. Jakarta di sini tempatku mengais rezeki. Berkeliling mencari angkot kakap hingga teri. Mas, nanti tipnya dari GoPay ya. Oke, siap. Kita semenjak begini nggak pegang uang cash Nggak lagi. apa-apa, aman. Makasih, Bu. Makasih ya, Mas. Iya, makasih banyak ya. Ya. Hati-hati, Bu. Ya. Ya. Oh guys, sudah selesai drop penumpangnya guys. Perjalanan macet. Ini langsung aja kita turunin, set, parkir atau tol. Tadi nggak ada sih ya. Iya nggak ada guys. Ini sekarang jam 18.34. Lanjut lagi yuk. Posisi ada di Aeon Tanjung Barat. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini kita coba mepet kiri sini dulu nih ya. Cari spot nunggu yang enak. Ini depan kayaknya bisa nih, sini nih ya. Sekarang posisi ada masih di sekitaran Aeon Mall Tanjung Barat. Kita nyalain lagi aplikasi GoCar dan GrabCar guys. Kita sambil ngopi ya. Tadi gue beli kopi nih. Cheers. Oke, ini baru masuk nih guys. 14.000, ada tambahan 4.000. Masuknya di jam 18.50 ya. Berarti nunggunya 15 menitan kayaknya. Atau 20 menitan ya. Kita skip dulu ya. Jemputnya tadi 3 kilo lebih. Ya, ini bunyi lagi nih. Wih, ini ada tambahan terus, berarti jemputnya jauh-jauh ya guys. Buset. Cepet banget tadi. Ya udah, nggak apa-apa guys, kita lewatin lagi aja deh. Masuk guys. Aduh, hemat nih, hemat. Kita lewatin dulu deh. Hematnya ternyata belum dimatiin ya guys. Matiin dulu. Masuk nih 41.000 nih. Wah, nggak kena guys. Aduh, kena suspend anjir. Ya udahlah. Anjay, mana nih? Pik 2 nih.
Mantap guys, dapat kakap guys. Nunggu di sini berarti sekitar ya mungkin setengah jaman lah ya. Ini jemputnya nih guys. 11 menit. Ini kelewat sih ya. Pengantarannya tadi ke Teluk Naga itu Pik 2 biasanya guys ya. Nah, ini nih. Nih rutenya nih. Ini lewat tol Jor ya. Ya ini. Ya enggak? Nih. Ini harganya 121, ada tambahan 10.000. Sikat lah, oke? Ya udah langsung aja kita OTW jemput ya guys. Ini soalnya jemputnya lumayan jauh ya, 4 kilo. Oh ya, mau pakai bagasi Pak? Pik 2 ya? Ya, Pik 2 Pak. Malam Pak. Tower Cikuse ya Pak? Iya. Oke. Dari apa? Dari Tower C. Oh, di sana Tower C juga itu? Iya, Cikuse. Cikuse. Ini kita lewat tol ini aja ya Pak? Jor aja ya Pak? Sekali ya Pak berarti ya Pak? Ini kalau betul saja. Oh ya, ada Pak. Hujan dan panas jadi makanan sehari-hari. Semua ini demi seseorang yang ku cintai. Ini pesanku untuk rekan semua seprofesi. Jangan nakal dan selalu ingat anak dan istri, karena mereka berdoa di rumah dan menanti. Salam satu asma, salam gacor dan hati-hati. Makasih ya Pak. Benar. Berat. Iya. Oke. Ya, makasih Pak. Oke. Oke guys, sudah selesai drop penumpangnya guys. Ini kita turunkan dulu. Ini perjalanan cukup lancar ya. Tadi lewat tol sekali doang ya. Tolnya udah dibayar 17.000. Sekarang jam 20.40. Posisi ada di Pik 2 nih, Pik 2 nih. Ini lobby Cikuse. Yaudah yuk kita lanjut lagi karena di sini parkirnya ada free-nya katanya 15 menit. Perjalanan tadi lumayan lancar sih ya, 50 menitan ya, standar lah ya. Kira-kira di sini gimana nih orderannya nih? Bisa dapat nggak nih kakap lagi atau malah cere-cere guys? Kita lihat aja nih ya. Yaudah, nanti kita sambung lagi ya. Kita keluar dulu dari apartemennya. Wah, dikasih tip 30.000 guys. Ini dari ibunya yang tadi tuh, yang dari Otista ke Tanjung Barat ya. Terima kasih banyak Ibu. Tiket atau mohon tunggu. Terima kasih, selamat jalan. Masih free. Ya, aman. Lanjut lagi guys. Kemana kita ya? Oke, kita stop di sini dulu aja guys. Ini masih di sekitaran Tokyo apartemen.
ya. Ya kita tunggu dulu aja lah ya. Sekarang jam berapa nih? 20.46. Guys, ini kayaknya enakan disetting aja ya. Karena kalau nggak disetting agak susah ya dapatnya. Gue mau setting ke Halim aja. HLP Halim Perdana Kusuma. Oke? Ya nggak? Di Gokarnya juga sama, kita setting juga ke Halim HLP. Nah nih Halim Perdana Kusuma. Ini guys jaraknya nih guys. Ya syukur-syukur bisa dapat ya. Semoga aja lah. Wah diusir guys. diusir. Oke, kita geser lagi yuk. Ngomong-ngomong, ini sekarang jam berapa nih? 21 guys. Udah berapa ya? 40 menitan nunggu nggak ada ya berarti ya. Dari terakhir drop penumpang tadi tuh. Kita matiin aja deh. Sortir. Kita melipir ke Pluit dulu deh ya. Aku tahu ku takkan bisa. Masuk 52.000. Belum jauh ini jalannya guys ya. Kita cek dulu deh. Ini masuknya di jam 21.27 ya guys. Deket Shell Peak ya, tuh Shellnya tuh. Yang ada patung naga guys. Ini jemputnya 3 menit 2 kilo ya. Pengantarannya ke daerah sini nih. Kemana ini guys? Cengkareng ya, Kapuk Raya. Oke lah. Ini kayak gini nih. Untuk argonya 52.000 guys. Ya udahlah, kita jemput aja yuk. Ini gara-gara kita tadi diusir sama security ya, patroli kawasan. Melipir jadi dapat orderan. Ya udahlah, kita bawa dulu yuk. Oke, kita OTW jemput guys. Ya, malam Mbak. Oke, udah semua nih Pak. Indomaret Kebon Jahe Pak. SUH orang berhak bahagia, tak peduli miskin atau kaya. Hidup bukan tentang kau siapa, tapi bagaimana kau berguna. Esok hari adalah misteri, hadapi rintangan yang berganti. Jangan ragu dan percaya diri. Mas ini kalau mau keluar enaknya kemana mas? Mungkin putar balik aja mas. Oh putar balik ke arah tadi ya? Iya. Oh iya. Oke, makasih ya mas. Iya. Oke guys, sudah selesai drop penumpangnya. Perjalanan lancar. Ini miring banget nih. Parkirannya miring banget. Ini kita selesaiin langsung aja. Nggak ada tol, nggak ada parkir. Sekarang jam 10:07 ya. Oke yuk, kita putar balik dulu. Anjir miring banget coy. Oke, udah berhasil putar balik ya guys. Lanjut lagi melipir yuk. Ini posisi ada di Kebun Jahe. Mana nih namanya? Kapuk ya, Cengkareng. Kita lanjut lagi melipir ke arah mana enaknya ya? Ya pokoknya kita melipir ke arah rumah dulu lah nih jaraknya. Karena gue juga kurang hafal juga daerah sini guys. Indah suatu hari nanti, ingatlah tujuanmu sekarang. Terus berusaha dan berjuang. Hidup membutuhkan pengorbanan, kegigihan kunci kesuksesan. Esok hari adalah misteri, hadapi rintangan yang berganti. Jangan ragu dan percaya diri, kan indah suatu hari nanti.
Oke, kita lanjut lagi guys. Jadi barusan gue dapat orderan ya. Ini sepertinya masih oke untuk gue ambil guys. Ini masuknya udah di Kemayoran nih ya. Jemputnya 7 menit, 2,4 kilo. Pengantarannya ke sini nih, dekat JIS ya ini ya. Ya nggak? Ini harga 20.000. Oke lah, kita bawa aja lah ya trip terakhir ini nih. Oh ya, ini yang pesen Grab ya? Iya. Oh iya, siap siap. Apartemen Metro Center. Benar. Ya. Yuk. Nanti keluarnya di situ lagi. Oh iya, siap. Oke, siap. Yuk, yuk. Oke ya. Iya, silakan. Oke, udah semua ya. Ini ngikutin bapaknya apa gimana? Nggak usah. Oh, nggak usah, ngikutin bapak aja. Apartemen Metro kan? Iya, Metro Center. Aja, mau ikutin boleh. Biasanya lebih cepat sih kalau Iya. naik motor. Ikutin aja lah. Oh iya. Banget. Esok hari adalah misteri. Hadapi rintangan yang berganti. Jangan ragu dan percaya diri. Bukan di Batu. Enggak. Nyampe. Makasih ya. Iya, Pak. sama-sama. Jadi, oke. Oke guys, sudah selesai drop penumpangnya. Perjalanan lancar. Ini langsung diselesaiin aja karena di parkiran Metro Sunter ini di sini nggak ada parkir maksudnya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Jadi karena ya searah sih sudah sih dari Kemayoran ke Sunter. Ini kan masuknya Sunter Agung juga ya, atau Sunter Jaya ya. Jadi gua ambil gitu. Ya, makasih Pak. Oke, udah keluar. Sekarang kita OTW balik ya guys. Nih, 16 menit aja nih dari sini. Oke guys, gue udah nyampe. Sekarang jam setengah 12. Di jam 23.34 ya. Ya udah, langsung aja gue spill ya guys. Kira-kira berapa sih penghasilan Onbit hari ini? Jadi ini untuk bensinnya habis guys ya. Barusan kedip nih. Sisanya sih masih ada 5 kilo ya range-nya. Terus untuk trip hari ini 142,2 ya. HVG-nya 11,4. Jadi untuk penghasilan hari ini dari Gokarnya dulu ya guys. Satu trip 108 ya. Ditambah dari GrabCar-nya nih. GrabCar-nya 6 trip ya, 292. Ditambah sama yang tadi guys, kan kita main tantangan jam sibuk ya, di bawah sini nih. Nah, ini cairnya besok nih, 59.000 ya. Tapi nggak apa-apa, kita hitung aja sekarang ya. Dan ditambah tip hari ini tuh totalnya 9.000 guys. Jadi kira-kira segini nih untuk penghasilan kotor Onbit hari ini. Dikurang bensin, tadi udah gue hitung 120. Ya, jadi kira-kira bersihnya hari ini dapat segini ya. Udah untuk lini masa hari ini kayak gini ya guys. Nah, kayak gini nih. Oke, jadi kira-kira segitulah untuk pendapatan Onbit hari ini. Lumayan, dapat bonus tantangan jam sibuk dari Grab 59.000. Dan untuk trip hari ini lumayan ya yang masuk ya. Maksudnya ya karena tadi kita lagi main tantangan jam sibuk, jadi mau nggak mau harus diambil semua ya kan. Tapi setelah selesai tadi beberapa kali yang masuk juga lumayan ya kan.
ada yang 72 atau 78 tadi dari Otista ke Tanjung Barat. Terus langsung dikasih sama Grab kakap ya. Gue jarang banget guys selama di Jakarta dapat kakap. Itu 120 ya, 3 digit. Dari mana tadi? Kebagusan, apartemen Kebagusan itu ke Pik 2 ya. Mantap. Terus dari Pik 2 dapat lagi meskipun agak lama ya. Setelah diusir sama patroli kawasan Pik ya, dan ya udah bunyi 50 ribuan tadi ke Kapuk Cengkareng, Kebonjaya. It's okay. Terus ya udah pas pulang tadi guys, itu berapa kali masuk dari GrabCar-nya sih, masuk 2 kali ya kalau nggak salah ya. Belasan ribu sama yang satu 20-an lah. Itu dari mana tadi ya? Oh, dari Mangga 2 sama di mana ya? Kota Tua guys. Iya 2 kali. Yang dari Gokarnya bunyi sekali. Terus udah deh, nggak ada yang cocok. Pas nyampe di Kemayoran tadi masuk 20.000 dari Grab lagi ya. Gue pikir ya udahlah, ambillah terakhir ya kan. Jemputnya juga deket, searah juga dari Kemayoran ke, sebenarnya masuknya Sunter sih, Sunter Jaya sih, perbatasan sama Kemayoran tadi. Nganter ke Metro Sunter, deket, dan ya udahlah kita ambil aja. Dan ya begitulah untuk cerita kita hari ini guys. Hari ini macetnya luar biasa. Karena apa? Karena hari ini setahu gue hari terakhir ya karyawan kantor tuh masuk kerja. Karena kayaknya mulai besok Senin tuh udah pada libur. Jadi mungkin ya akan banyak orang-orang yang liburan pergi pulang kampung ya. Jadi ya persiapan aja nih buat teman-teman yang pulang kampung, hati-hati. Yang nggak pulang kampung, persiapan mungkin banyak orderan nganter ke stasiun, terminal, bandara ya kan, gitu guys. Dan siap-siap juga mungkin agak akan macet ya. Ya gitulah. Oke, nanti kita lanjut lagi ya besok, maksudnya konten lagi. Yaudah, intinya tetap menyerah, jangan semangat. Salam gacor, salam satu aspal, thanks for watching, dan bye-bye guys.